Ibu Indah itu kenapa ya? Kok wajahnya total-total merah gitu? Iya, kayaknya dia itu bukan penyakit biasa deh. Iya, Bu. Iya. Pasti orang-orang lagi ngomongin muka aku yang hancur dan merah kayak begini. Tapi harus bagaimana lagi? Aku kan harus mengantarkan Papa ke peristirahatan terakhirnya. Gak. Gue turut berduka cita ya, Gak. Bokap lo orang baik. Gak seharusnya dia pergi secepat ini. Makasih ya, Van. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Papa, kenapa Papa meninggalin Mama? Kenapa Papa mendadak sekali harus pergi ninggalin Mama? Mama belum siap, Pak. Mama belum siap, Pak. Sudah, Jeng. Yang sabar. Nggak usah nangis-nangis terus. Doakan saja semoga Pak Halim tenang di sana. Jeng, Mira. Suami saya meninggal, Jeng. Berarti sekarang saya janda. Saya belum siap menjadi janda. Saya belum siap. Astagfirullahaladzim, Bu Indah. Ma, bangun, Ma. Yosi. Papa Yosi. Iya, Ma, aku tahu. Papa meninggalkan kita, Yosi. Mama belum siap, Yosi. Mama belum siap ditinggalin sama Papa. Ini terlalu mendadak sekali. Seperti mimpi. Papa meninggalkan kita. Ini semua tuh gara-gara Mama. Papa tuh meninggal gara-gara Mama. Kenapa jadi Mama yang disalahin? Pesawat jatuh bukan gara-gara Mama. Kenapa mesti Mama yang disalahin? Mama gak salah. Dan sekarang kita udah bohongin Aisyah. Kita bilang sama dia kalau ibunya dirawat di Singapura, tapi ternyata enggak kan, Ma? Kamu tuh udah gak waras ya? Papa nih meninggal. Ini gak ada hubungannya. Ini bukan salah Mama, ini gara-gara Aisyah.
Ini gara-gara Aisyah. Semenjak Aisyah tinggal di sini, kehidupan kita jadi berantakan. Sangat berantakan. Mama benci sama dia. Mama benci sama Aisyah. Alhamdulillah Bu, Ibu udah sadar. Saya buatin teh hangat buat Ibu. Silakan diminum ya. Astagfirullahaladzim. Jangan pura-pura baik ya. Dasar perempuan pembawa sial. Maafin saya Nyonya, apa salah saya? Saya nyesel bawa kamu ke dalam rumah saya. Ini nih, ini semua gara-gara kamu Aisyah. Akhirnya suami saya jadi meninggal gara-gara kamu. Benar-benar kamu perempuan pembawa sial. Kamu pembawa sial di dalam rumah ini. Tapi saya nggak melakukan apa-apa, Bu. Kamu itu sudah membawa aura buruk di dalam kehidupan saya. Sebelum kamu ada di sini, rumah ini baik-baik saja. Tapi semenjak kamu ada di sini, kamu selalu membawa malapetaka bagi kami. Bu, maafin saya, Bu. Tapi di dunia ini nggak ada yang namanya pembawa sial. Semua ini udah takdir Allah, Bu. Semuanya udah jalannya. Diam kamu. Gak usah ceramain saya, ya. Gak usah ceramah. Diam gak mulut kamu. Satu-satunya alasan saya membawa kamu ada di rumah ini. Karena saya membuat kamu menderita. Saya ingin membuat kamu menderita. Ingat itu, ya. Astagfirullahaladzim. Bu, saya tahu Ibu masih terpukul atas meninggalnya Pak Halim. Tapi tolong jangan bicara seperti itu sama saya, Bu. Lihat aja. Saya akan membalas kelakuan kamu ini. Ampun, Nyonya. Mah, apa-apaan ini, Mah? Seandainya saja dulu kamu tidak melakukan kesalahan, Yoga. Mengambil keputusan menikah dengan perempuan ini. Ini semua tidak akan terjadi, Yoga. Ini perempuan pembawa sial. Gara-gara dia, Papa jadi meninggal. Mah, cukup, Mah. Jangan nyakitin Aisyah terus. Yoga, udah. Kamu gak usah ikut campur. Ini urusan Mama sama dia. Mah, tolong, Mah. Tenang dulu. Udahlah. Mama udah muak ya ngeliat kamu ya. Kamu selalu membela Aisyah. Aisyah ini salah. Gara-gara dia Papa jadi meninggal. Ayo Aisyah, kita pergi ya. Aku gak mau Mama makin nyakitin kamu. Yuk. Syah, ada apa sih di kamar Bu Indah? Kok kayaknya heboh banget? Tante Indah marah-marah dan maki-maki Aisyah. Karena Tante Indah ngerasa kalau Aisyah tuh membawa sial. Bagus dong itu, Syasha. Kalau sampai Bu Indah makin benci sama anak kampung itu, ya kan? Tapi kenapa muka kamu cemberut kayak gitu? Soalnya Yoga masih aja ngebelain Aisyah, Mah. Padahal kan aku tunangannya. Masa Yoga ngebelain Aisyah di depan aku? Gimana aku gak bete coba? Aisyah itu ya memang racun buat hubungan kamu sama Yoga. Sebaiknya secepatnya Aisyah itu harus disingkirkan. Pokoknya Mah, gimana pun caranya, Sasha harus nikah sama Yoga. Aisyah, aku minta maaf ya atas ucapan Mama tadi. Aku harap kamu bisa ngerti kalau Mama habis kehilangan Papa. Bunda, kamu jangan nangis. Aisyah, kamu kan tahu, aku paling gak kuat kalau ngeliat kamu nangis. Mas, makasih ya. Kamu udah nenangin aku. Aku harap kamu juga bisa tabah menghadapi semua ini. Iya Aisyah, selama kamu deket sama aku.
Mama lihat sendiri kan? Yoga tuh masih cinta banget sama perempuan kampungan itu. Yang ada mereka malah makin deket. Ma, kalau kayak gini terus, aku takut nanti pernikahan aku sama Yoga gagal. Tenang, Sasha. Mama nggak akan biarin perempuan kampungan itu jadi penghalang kamu sama Yoga. Mama janji, Mama akan bereskan semuanya secepatnya. Apa-apaan ini? Ini barang-barang saya. Pak, ini barang-barang saya. Kan nggak berhak kayak gini rumah saya. Saya nggak mau pergi dari sini. Nggak. Mas, apaan sih ini barang-barang saya balik? Nggak mau. Nggak. Ini harus dimasukin lagi. Nggak, Mas. Aku nggak mau. Masukin lagi nggak? Masukin. Maaf, Mbak. Saya nggak mau. Maaf, Mbak. Rumah ini kami sita. Kalian tidak boleh lagi tinggal di sini. Nggak. Yosi, udah. Jangan itu. Yosi, stop. Jangan bikin malu. Yosi. Kita, Mas. Stop. Ini rumah kita, Mas. Aku nggak mau pergi dari sini. Nggak pintunya. Yosi. Buka pintunya, Mas. Mas nggak mau. Yosi, Ini udah, rumah Yosi. kita, Mas. Udah, Yosi. Jangan bikin malu. Barang-barang aku. Terus sekarang kita mau tinggal di mana? Aku nggak mau jadi gembel kayak gini. Kau masih nanya mau tinggal di mana? Kita udah gak punya rumah. Ya udah kalau gitu aku pulang ke rumah Mama. Yosi! Mana sih? Yosi, kamu ngapain? Hah? Aku bilang jangan pulang, ya jangan pulang. Enggak, aku mau pulang ke rumah Mama, Mas. Aku nggak bisa hidup kayak gini, Mas. Aku ini suami kamu harus denger aku. Kamu jangan pulang, aku nggak izinin kamu. Enggak, aku nggak mau. Jambret! Yosi, udah Mas, jangan. itu tas aku, Mas. Itu tas berharga buat aku. Ini semua gara-gara kamu. Aku hidup penderita kayak gini itu gara-gara kamu. Aku nggak bisa kayak gini, aku harus telepon Mama. Yosi, jangan. Jangan. Kamu nggak boleh telepon mama kamu. Aku nggak mau sampai mama kamu tahu kalau aku tuh lagi susah. Aku nggak mau sampai aku dihina sama mama kamu. Terus kamu maunya apa? Hah? Kamu kita tinggal di kolong jembatan, iya? Kamu aja sendiri, aku nggak mau. Halo, Yosi. Halo, Ma. Mama tolong aku dong, Ma. Loh, Yosi? Kenapa sayang? Kamu nangis? Ada apa? Ma, rumah sama mobil aku disita, Ma. Sekarang aku kayak gembel lontang-lantung nggak jelas di jalanan. Mama jemput aku ya. Keterlaluan. Masa anak mama dibuat jadi gembel? Ya udah mama kirim supir ya. Kamu WA, kamu ada di mana sekarang? Ya? Oke sayang, jangan nangis ya. Iya, Ma. Mari Non, Den. Ayo, Mas. Kita pulang ke rumah Mama. Mas, udah dong, Mas. Ilangin gengsi kamu. Kita udah jadi gembel. Dan yang bisa bantu kita cuma Mama. Kamu mau hidup di jalanan? Hah? Terus nanti rekan kerja kamu ngeliat kamu hidup di jalanan? Gak malu? Oke, aku ikut kamu.